Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 46, kelompok 4A, yang berakuntakan Alsani Permana, Vina Dwi Oktaviani, Setia Artiani, Uswatun Hasanah, Vinanda Yusmar. Kami akan mempresentasikan materi manajemen ASN dan smart ASN yang bertema perlindungan sosial adaptif, yaitu isu pertama, data terpadu, kedua, bantuan tepat sasaran, ketiga, bullying, keempat, penyediaan wadah untuk pertemuan pemberi dan pencari kerja. Yang pertama, kita identifikasi dulu isu atau masalahnya. Untuk isu pertama yaitu data terpadu, di mana didapatkan data yang tersebar di banyak instansi seperti Dukcapil, Dinsos, BPJS, Disnaker, dan lain-lain masih belum sepenuhnya sinkron, sehingga dapat menyebabkan berbagai permasalahan di masyarakat, misalnya permasalahan pada ketepatan penerima bantuan. Untuk isu yang kedua, yaitu bantuan tepat sasaran, di sini didapatkan permasalahan yang masih ditemukan antara lain adanya warga ber-KTP DKI namun tidak lagi berdomisili di Jakarta, sehingga berpotensi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Lalu untuk isu yang ketiga mengenai bullying, didapatkan data bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di DKI Jakarta masih tergolong tinggi, di mana data dari PPAPP DKI Jakarta mencatat terdapat 2.182 kasus sepanjang tahun 2025. Lalu mengenai isu yang terakhir, yaitu penyediaan wadah untuk pertemuan pemberi dan pencari kerja, ini didapatkan data bahwa penyediaan wadahnya masih belum optimal, seperti pelaksanaan job fair yang masih bersifat sementara dan terbatas pada lokasi tertentu, sehingga membuat akses pencari kerja menjadi tidak merata. Selanjutnya mengenai manajemen ASN-nya. Baik, isu pertama yaitu data terpadu. Manajemen aparatur sipil negara memiliki keterkaitan erat dan fundamental dengan isu integrasi data terpadu dalam perlindungan sosial adaptif. Integrasi data yang kini berevolusi menuju data terpadu sosial ekonomi nasional adalah tulang punggung VSA, sementara ASN adalah aktor utama yang merancang, mengelola, dan mengeksekusi sistem tersebut. Berikut beberapa poin peran ASN yang dapat dilakukan, yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas. Baik, selanjutnya manajemen ASN memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial berjalan secara profesional, berbasis sistem merit, serta didukung oleh kompetensi ASN dalam pengelolaan data, pelayanan publik, dan pengawasan. Dan dengan demikian, bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas ini, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih optimal dan benar-benar tepat sasaran. Selanjutnya ada bullying, di mana penanganan bullying ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pelindungan sosial adaptif serta menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi masyarakat. Dalam hal ini, manajemen ASN memiliki peran strategis sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan publik seperti pada gambar berikut. Isu berikutnya yaitu penyediaan wadah untuk pertemuan pemberi dan pencari kerja. Manajemen ASN yang baik memastikan adanya ASN yang kompeten dalam menyediakan wadah pertemuan antara pemberi kerja, perusahaan atau industri, dan pencari kerja. Keterkaitan ini berpusat pada peran ASN sebagai fasilitator pelayanan publik yang profesional dan penyedia sistem informasi ketenagakerjaan. Dengan adanya Selanjutnya, penentuan isu prioritas menggunakan metode APKL. Setelah dianalisis menggunakan metode APKL, diperoleh bahwa isu bantuan tepat sasaran menjadi prioritas utama dengan skor 19, karena isu tersebut memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang sangat bergantung pada bantuan sosial. Ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan tidak hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga dapat mempengaruhi efektivitas program perlindungan sosial secara keseluruhan. Selanjutnya, relevansi karakteristik smart ASN dengan isu bantuan tepat sasaran. Yang pertama yaitu menguasai IT dan data. ASN yang smart mampu memanfaatkan sistem data terpadu dan teknologi big data untuk memverifikasi penerima bantuan secara real time. Poin kedua yaitu integritas, memiliki kejujuran dan etika tinggi untuk menghindari praktik KKN dalam penerapan daftar penerima bantuan. Poin ketiga yaitu profesionalisme, bekerja sesuai SOP dengan kompetensi tinggi dalam mengelola administrasi bantuan. Keempat, hospitality, memiliki jiwa melayani yang tulus dalam berinteraksi dengan masyarakat, terutama saat mendata atau menerima pengaduan di lapangan. Kelima, networking, mampu berkolaborasi antar instansi. Keenam, entrepreneurship, kreatif dan inovatif dalam mencari solusi atas kendala di lapangan, misalnya menggunakan aplikasi digital untuk pendataan di daerah terpencil. Selanjutnya, ada penentuan penyebab isu utama menggunakan diagram fishbone, di mana dari sisi manajemennya sendiri atau SDM-nya ini kurangnya kompetensi petugas dalam pengelolaan dan verifikasi data penerima bantuan. Kemudian dari sisi metodenya ini, mekanisme pendataan penerima bantuan belum optimal. Dari faktor mesinnya sendiri, pemanfaatan teknologi digital dalam pendataan dan pemantauan masih terbatas. Kemudian dari sisi measure-nya, pelaporan masyarakat terkait ketidaktepatan bantuan belum terdokumentasi dengan baik. Dari sisi materialnya, data masyarakat rentan ataupun miskin belum sepenuhnya akurat. Dan terakhir ada dari sisi money, keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem digital perlindungan sosialnya belum tepat, di mana dari keenam penyebab ini menyebabkan bantuan tepat sasaran. berdasarkan diagram fishbone penyebab isu utama ditentukan melalui metode USG. Dan akar masalah paling dominan dengan nilai tertinggi adalah mekanisme pendataan penerima bantuan yang belum optimal. Baik, berikutnya kami menyusun 4 gagasan alternatif yang mana berdasarkan hasil analisis menggunakan metode McNamara, gagasan alternatif yang dipilih atau terpilih adalah standarisasi dan perbaikan SOP pendataan dan verifikasi bansos dengan nilai tertinggi yaitu 15. Alternatif ini dipilih karena memang paling efektif dalam menyelesaikan akar permasalahan yaitu mekanisme pendataan yang belum optimal. Selain itu, solusi ini juga mudah diterapkan karena tidak memerlukan perubahan sistem yang kompleks serta membutuhkan biaya yang relatif rendah. Dengan adanya SOP yang jelas dan terstruktur, proses pendataan, verifikasi, dan penyaluran bantuan dapat berjalan lebih sistematis sehingga meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan tepat sasaran. Ya, sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa perbaikan mekanisme pendataan merupakan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan bantuan sosial yang belum tepat sasaran. Pertama, melalui perbaikan mekanisme pendataan yaitu dengan standarisasi dan penyusunan SOP yang jelas dan terstruktur, diharapkan proses pendataan dan verifikasi ini dapat berjalan lebih sistematis. Kemudian yang kedua, dengan mekanisme yang lebih baik akan terjadi peningkatan ketepatan sasaran bantuan sehingga bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Hal ini juga mendukung terciptanya keadilan dan distribusi bantuan. Keadilan dalam distribusi bantuan. Kemudian yang ketiga, dari sisi implementasi, solusi ini bersifat efektif dan berkelanjutan karena mudah diterapkan, tidak membutuhkan biaya besar serta dapat dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan dengan demikian, perbaikan SOP pendataan menjadi solusi yang tepat untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih optimal dan tepat sasaran. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 4A perihal manajemen ASN dan smart ASN. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.